Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru ada 20 orang nih. Yang lain pada terawehan ya. Oke, langsung aja kita mulai kayaknya. Biar yang lain nanti nyusul atau dia nonton videonya di YouTube. Sebelum saya mau masuk ke materi, saya mau ngasih tahu untuk tugas yang 15 akun ternyata masih ada yang belum revisi ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum revisi ini saya record. 15 akun itu yang dibikin adalah akun Instagram, YouTube gitu ya, kemudian Facebook, kemudian Wattpad, sama Medium ya. Yang utamanya sih memang yang mau kita garap YouTube dan Instagram. Cuma untuk minggu ini saya prioritaskan ke YouTube dulu karena ada beberapa teman-teman yang Instagramnya masih belum bisa, belum kebuka gitu ya. Kemudian ada beberapa teman-teman yang ngambil akun Instagramnya orang lain gitu ya. Jangan pakai orang lain karena nanti untuk tugas berikutnya teman-teman akan menggunakan akun Instagram dari yang teman-teman create sendiri gitu ya, bukan akun Instagram orang lain gitu ya. Ada beberapa yang udah saya nilai untuk kelas Jumat malam gitu ya, udah saya kasih feedback juga. Nanti beberapa teman-teman tolong cek lagi ya. Karena saya cek satu-satu tuh akun dari 15 akun gitu ya. Itu saya cek satu-satu akun Instagramnya. Ternyata ada punya orang lain. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak pakai akun orang lain? Boleh aja. Cuma itu yang akun utama gitu ya. Akun kakak Anda atau akun keluarga Anda gitu yang mau dioptimalkan gitu, itu akun utamanya. Cuma syaratnya nanti yang feedback siapa? Sambil terawehan ya. Nggak usah dipaksain teman-teman ya, kalau emang teman-teman mau teraweh ya teman-teman nonton rekamannya aja gitu ya. Daripada nanti sambil sholat sambil dengerin kuliah atau sambil sholat terpaksa online gitu. Jadi nggak enak juga sholatnya, nggak khusyuk gitu. Oke, saya balik lagi tadi. Ada beberapa orang yang masih pakai akun Instagram orang lain untuk dikumpulkan gitu ya. Untuk dikumpulkan dalam tugas ini. Nah, nanti permasalahannya adalah tugas berikutnya itu kita akan menggunakan 15 akun itu untuk mengoptimalkan satu akun unggulan itu gitu ya. Kalau teman-teman pakai akun Instagram orang lain, berarti ini nggak bisa digunakan nanti di tugas berikutnya gitu. Ada beberapa yang udah saya review dan saya kasih feedback lewat e-learning. Jadi teman-teman langsung cek aja yang udah dikasih feedback. Nanti kalau ada permasalahan silakan japri saya. Yang kedua, bagi teman-teman yang nggak bisa komen di YouTube, saya nggak tahu kenapa nih, apakah memang akunnya bermasalah gitu ya, karena beberapa ada yang bisa komen juga. Cuma kemarin ada yang akhirnya bisa komen dengan menggunakan VPN gitu ya. VPN udah saya share melalui grup WhatsApp ya. Nanti Anda aktifin dulu VPN-nya, nanti baru masuk ke YouTube, baru komen di sana. Gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya, gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, Pak. Oke. Oke. Kemarin kita udah bahas pertemuan 1 ya. Pertemuan 3. Kemarin pertemuan 2 materi. Canvassing Pak kemarin. Iya, business canvassing sama intrinsik dan ekstrinsik ya. Ada yang negatif, ada yang positif intrinsik, ada yang negatif intrinsik.
Ada pertanyaan mengenai itu, teman-teman? Buyer persona, udah ya. Oke. Terakhir ini ya, intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian kita masuk ke decision making and behavioral economics gitu ya. Jadi ini pemahaman tentang motivasi individu dan interaksi antara pengguna atau pelanggan gitu ya, dengan merek dapat membantu kita memenuhi apa yang benar-benar diinginkan oleh pasar. Contohnya apa sih? Contohnya ini nih, ada seorang desainer dari India kalau nggak salah. Dia dia bikin gitu ya lampu dengan tenaganya manusia gitu ya. Tenaga manusia yang inovatif dan dibutuhin sama di pedesaan gitu. Tapi begitu dia produksi ternyata nggak laku. Masalahnya apa? Masalahnya desainnya terlalu polos, jelek gitu ya. Tapi begitu dia ubah desain itu disesuaikan dengan needs-nya orang-orang India yang suka warna-warna cerah gitu ya. Kemudian dikemas sedemikian rupa akhirnya penjualan itu melonjak drastis. Ini kemudian juga ada namanya bias kognitif gitu ya. Bias kognitif itu kesalahan sistematis dalam berpikir. Contohnya apa sih? Biasanya melanda saat Saat ada kepanikan tertentu ya. Contohnya apa? Contohnya kayak kemarin kalau di market barat gitu ya, begitu ada pandemik gitu, yang habis adalah tisu toilet. Ya. Tisu toilet habis di mana-mana ya. Teman saya di Australia tiap hari ngantrinya tisu toilet gitu ya. Dia ngantri tisu toilet, udah ngantri panjang cuma dapat 2 roll gitu doang. Kalau kita nggak isu gitu ya. Kalau kita begitu pandemik ini yang bermasalah apa? Masker gitu ya. Masker langka di pasaran. Harganya sampai ratusan ribu, ada yang jual jutaan. Apa ya? Tolong di mute. Oke. Teman-teman mengganggu. Oke, sorry. Jadi bias kognitif. Jadi ketakutan akan sesuatu. Jadi begitu dia ketakutan, maka dia melakukan panic buying. Beli sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena merasa besok nggak akan ada lagi. Bisa jadi ini the end of the product gitu ya. Akhirnya dia beli semampu dia, sebanyak-banyaknya. Kalau itu yang terjadi, maka stok di pasaran akan habis. Jadi ada tindakan irasional gitu, irasional. Beli masker, beli APD, seperti Google. Ini kan waktu awal-awal pandemik nih, barang mewah nih ya, bisa ratusan ribu, bisa jutaan harganya. Akhirnya orang beralih ke masker kain akhirnya. Begitu masker kain beralih ke masker kain, masker medis mulai ditinggalkan gitu ya. Nggak lama udah normal lagi. Sekarang kalau Anda mau beli, satu boxnya udah harga normal tuh. Harga 20.000 gitu ya. Dulu saya sebelum pandemik itu udah beli satu box memang persiapan kalau flu gitu ya, karena di rumah ada anak kecil. Jadi pas begitu pandemik itu ngerasain benar gitu. Begitu harganya di atas 100.000 gitu ya. Biasa saya beli nggak sampai 20.000. Masker satu box yang isi 50, ternyata udah di atas ratusan ribu. Oke, ini bias kognitif. Ada juga yang namanya pricing bias. Pricing bias ini harga barang gitu. Jadi normalnya memang hampir semua orang Indonesia ngerasain hal serupa ya. Jadi dia merasa pride-nya gede dengan makan di restoran yang mahal gitu ya. Padahal boleh jadi restoran yang lebih murah itu harganya rasanya lebih enak gitu ya. Tapi ada suatu kesenangan kesenangan dalam diri bahwa begitu dia makan di restoran mewah, dia ngerasa itu makanan yang paling enak gitu. Jadi ini adalah pricing bias. Nah, ini biasa dimainkan sama marketer ya. Kalau dilihat marketnya adalah mindset pricing gitu ya, udah dinaikin aja harganya. Saya pernah cerita juga waktu di kelas offline gitu ya, ada direktur perumahan gitu ya, dia
bos bos perumahan di Indonesia. Perumahan ini lumayan banyak dicari sama orang gitu ya. Begitu dia jualan di waktu itu dia mau buka pasar gitu di Kalimantan. Begitu buka pasar di Kalimantan, dia bangun ruko gitu, dibangun perumahan, di open. Karena memang kalau buka perumahan di Jakarta dia langsung laku keras gitu ya. Begitu di open nggak lama langsung habis. Open nggak lama langsung habis. Akhirnya dia mindsetnya sama gitu ya. Begitu dia open market di Kalimantan Timur, dia buka seminggu nggak laku gitu ya. Padahal waktu di open karena dia emang harganya waktu awal masih merintis gitu di Kalimantan, dia pikir ya udah harga nggak usah terlalu mahal, marginnya jangan terlalu gede ngambilnya, tipis aja gitu. Akhirnya dia jual rumah, dia jual ruko itu dengan harga yang memang standar gitu ya, dia nggak ngambil marginnya terlalu tinggi. Begitu dia buka seminggu, sebulan, setahun ternyata penjualannya nggak terlalu diharapkan gitu ya. Jadi nyaris hanya laku 1-2 hitungan jari lah. Akhirnya ada masalah apa nih si bosnya ini? Bosnya ini akhirnya terbanglah Kalimantan. Ini cerita asli nih. Saya ketemu langsung sama direkturnya. Akhirnya dia terbang Kalimantan. Hal pertama yang dilakukan di Kalimantan, dia ngamatin tuh orang di bandara. Orang di bandara dia amatin 1 hari gitu ya. Lalu lalang dia cuma ngopi aja ngeliatin orang. Besoknya dia ke pasar gitu ya, dia ngamatin pasar gitu. Besoknya dia ke mall, dia ngamatin mall. Setelah itu dia balik ke Jakarta. Begitu dia balik ke Jakarta, keputusannya adalah semua properti di Kalimantan Timur yang baru dibangun harganya naik 10 kali lipat. Rumahnya naik 10 kali lipat, rukonya naik 10 kali lipat gitu kan. Salesnya bingung, aduh ini jual harga segini nggak laku nih. Gimana kalau dijual 10 kali lipat kan? Ya akhirnya karena memang ini bos gedenya gitu ya yang nyuruh, akhirnya ya udah dijalanin gitu. Ternyata begitu dia opening nggak sampai sebulan ruko dan rumahnya habis. Karena apa? Ada pricing bias di sana. Ada mindset bahwa yang lebih mahal itu mempunyai kesenangan psikologis yang lebih tinggi ketimbang yang lebih murah. Boleh jadi seperti itu. Oke, berikutnya ada loss aversion. Ini efek psikologis yang paling kuat, perasaan kehilangan ketika kita sesuatu yang kita miliki berkurang atau diambil. Mindsetnya kayak misalkan kita pernah kehilangan duit 100.000 ditambah dapat duit 100.000 gitu. Lebih ngerasa yang mana gitu ya? Pasti lebih ngerasa kita kehilangan duit yang 100.000 ketimbang kita dapat duit yang 100.000. Karena apa? Ya itulah namanya loss aversion ya. Ada perasaan kehilangan gitu. Nah, ini juga dimanfaatkan juga nih sama digital marketer untuk memainkan emosi dari orang yang ngebacanya gitu ya. Bentar, saya udah record belum tadi? Oh, udah ya. Jadi memainkan emosi orang gitu ya, memainkan feeling-nya orang gitu, supaya dia cepat-cepat memutuskan, cepat-cepat mengambil keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan ini. Ini ada efek-efek psikologis. Oke, ini juga sama. Ada juga heuristik, ini mencari atau menemukan. Jadi ada yang representatif, ada juga yang availability gitu ya. Ada yang keterwakilan, ada ketersediaan. Keterwakilan biasanya dari satu grup gitu ya. Dia cuma menilai satu package aja gitu. Atau dari ketersediaan. Nah, kalau ini word of mouth marketing ini dulu tenar ya di tahun waktu saya awal-awal ngajar e-bisnis itu di tahun 2014, ini word of marketing ini lumayan tenar. Banyak digunakan marketing di seluruh dunia ya, termasuk di Singapura itu banyak yang menggunakan ini ya. Jadi memanfaatkan promosi orang gitu ya, memanfaatkan mulut orang untuk memarketingkan produk gitu ya. Jadi dia berdasarkan review dari orang-orang tertentu. Jadi bisa dari keluarganya, bisa dari pacarnya ya.
dari adiknya gitu ya. Dengan cara itu dia bisa menggrab marketnya dia. Jadi word of marketing, review dari orang. Nanti ada kaitannya juga bahasan kita yang berikutnya gitu. Kemudian ini personal preference dan history. Nah, ini kaitannya dengan yang apa? Intrinsic yang kemarin yang saya bilang. Jadi personal preference history itu keputusan didasari faktor pribadi, kemudian warna favorit gitu ya, pengalaman masa lalu yang positif atau hubungan sejarah. Jadi emang ini dibangun nggak one time gitu ya. Ini dibangun butuh waktu yang panjang untuk membangun ini gitu. Oke, atau juga yang habit, ini kebiasaan, biasa dipicu oleh faktor luar atau faktor lingkungan, kemudian menyebabkan kita melakukan kebiasaan atau tindakan. Setelah itu, kita menerima dorongan yang positif. Urutan ini disebut lingkaran kebiasaan. Dalam pemasaran sasarannya itu adalah membuat pelanggan membentuk lingkaran kebiasaan seputar pembelian atau penggunaan penawaran merek. Gitu ya. Jadi misalnya banyak merek makanan ringan mencoba mengaitkan isyarat lingkungan dari kelaparan. Misalkan ya kayak iklan KitKat loh ya. Dia mencoba membiasakan dengan kebiasaan ya. Kalau istirahat makannya KitKat gitu ya. Gitu. Atau apa? Gue udah pilek semua nih. Pilek. Kenapa nangis, Kak? Terokin tuh bantai dong. Koyok. Lah kagak bisa kalau itu orang sampai hangus ya. Stok itu semua. Oke. Atau mereknya Snickers ya. Snickers ini punya tagline-nya Anda bukan Anda saat lapar gitu ya, atau tagline-nya KitKat berkaitan dengan kalau break ya KitKat gitu. Nah, ini juga dipakai di beberapa brand gitu ya, Starbucks, Nike gitu, movie theater gitu. Berkaitan dengan habit, kemudian ada decision load. Ini juga kemarin kita ada sempat singgung gitu ya. Tiap orang punya beban keputusan yang besar tiap hari ya. Mulai dari dia milih baju yang akan dipakai gitu ya, kaos kaki yang akan dipakai gitu, celana yang akan dipakai, macam-macam. Jadi ada beberapa orang yang nggak mau dipusingin dengan model-model kayak gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kayak Steve Jobs gitu. Kemudian ada apa? Kalau di Indonesia ada apa? Bob Sadino gitu. Ini orang-orang nggak mau terlalu ribet dengan keputusan-keputusan yang memang nggak terlalu penting gitu. Jadi kalau memang nggak penting ya udah dia pakai baju yang sama tiap hari, jadi nggak berubah. Ini decision load. Oke, ini yang materi poin 2 kita udah selesaiin. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ada yang mau nanya? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutin. Ini yang pertemuan 3, kita belajar marketing strategi atau strategi pemasaran. Di strategi pemasaran ada yang dikenal namanya marketing funnel. Kenapa nih? Pindah. Oke. Ini ada yang dikenal dengan marketing funnel. Ini bentuk lain dari customer journey. Jadi customer journey itu riwayatnya pelanggan, mulai dari dia belum kenal produk, kemudian dia kenal produk, gitu ya. Kemudian dia berpikir, gitu, atau nimbang-nimbang, gitu. Kemudian dia melakukan pemilihan, kemudian dia sampai nge-review produknya, sampai dengan jadi loyal customer, gitu ya. Kalau digambarin seperti corong ini, gitu ya. Mulai dari dia besar gitu, kemudian dia mengecil,
berdasarkan interest-nya dia gitu. Kemudian dia mengecil lagi, kemudian sampai dia melakukan repeat gitu ya. Jadi kenapa dia bentuknya corong? Karena waktu awal campaign boleh jadi masanya banyak ya. Bisa jadi ada ribuan gitu, ada jutaan atau ratusan ribu. Kemudian dari yang banyak itu kemudian mengecil lagi, mengecil berdasarkan interest-nya gitu. Begitu dia ngelihat penjelasannya ternyata ada yang menarik, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi ada interest-nya, kemudian kalau dia nggak suka dia akan mental gitu. Biasanya dari marketing campaign ini ada hitungan itu dari total lead magnetnya itu gitu. Misalkan lead magnet itu ada 1 juta orang gitu ya. Paling yang masuk ke dalam yang beli produk kita itu paling cuma 2% gitu. Itu normalnya 2%, atau bisa jadi lebih besar gitu. Lebih besar tergantung dari seberapa besar kita memanage mereka ya. Jadi seperti itu. Jadi marketing funnel itu divisualisasikan seperti corong gitu. Jadi begitu dia dipromosikan, banyak yang terjaring di promosi kita gitu. Ada orang-orang yang nggak ngerti produk kita, begitu dia masuk, akhirnya dia tahu produk kita. Dia lihat produk kita, dia review produk kita gitu ya. Kemudian dari sekian banyak yang terjaring itu boleh jadi hanya beberapa aja yang memutuskan beli. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada orang beli buku di sebuah situs gitu ya. Pastinya dia nggak langsung tiba-tiba beli buku. Begitu dia mau beli buku, pasti dia buka dulu situsnya, kemudian dia pilih-pilih, kemudian sudah dipilih, diambil, masukin ke chart-nya dia, ke keranjangnya dia. Begitu masuk keranjang, baru dia melakukan pembayaran. Begitu dia pembayaran selesai, setelah dia terima barangnya selesai, kemudian dia review. Nah, itu marketing funnel itu seperti itu gitu. Jadi customer journey-nya orang mulai dari dia belum kenal produk kita, kemudian dia kenal produk kita, dia menimbang untuk beli, kemudian dia melakukan pembelian sampai dia mereview produk kita. Itu marketing funnel. Kenapa sih marketing funnel gitu ya? Marketing funnel ini dapat mencakup aspek penting. Jadi ada 2, aspek kuantitas, jumlah target pasar, ada juga customer journey secara deskriptif. Jadi lewat marketing funnel kita bisa memahami bagaimana calon pelanggan tahu soal brand dan akhirnya memutuskan membeli. Ya, begitu kita tahu, kita bisa ngerti nih, kita bisa mereview nih, begitu dia udah masuk kolam kita gitu ya. Kalau marketing funnel tuh orang dikumpulin, dimasukin ke kolam gitu. Istilah kolamnya tuh kayak apa? Kumpulan orang yang kumpulan prospek customer kita lah. Jadi dimasukin ke kolamnya itu bisa berupa Instagram, bisa berupa Facebook fanpage gitu ya, bisa berupa grup WhatsApp atau bisa berupa grup Telegram gitu ya. Dimasukin ke situ, nanti itu yang di manage gitu ya. Nanti kita bangun intimacy gitu ya, kita bangun engage ke mereka, akhirnya sampai kita tawarin produk kita gitu. Jadi begitu dia masuk ke kolam kita, begitu dia masuk kolam kita, kemudian kita pasarin produk yang akan kita jual gitu ya. Nanti kita bisa review gitu. Misalkan dari kolam yang kita sediain gitu ya, ada 4.000 calon customer yang akan mau beli produk kita. Begitu dia kita tawarin produk yang kita mau jual, nanti ada respon dari mereka. Dari 4.000 itu kira-kira ada berapa persen yang mau beli produk kita? Apakah di bawah 2% atau di atas 2%? Normalnya sih 2% gitu ya. Kalau di bawah 2% berarti ada masalah nih. Ada masalah dengan cara kita membangun intimacy ke mereka. Ada masalah dengan cara kita membangun komunikasi ke mereka. Atau ada masalah di bahasa marketing kita gitu ya. Atau boleh jadi di atas 2%. Nah, itu kalau di atas 2% biasanya cara kita membangun kedekatan dengan mereka itu lumayan bagus gitu. Jadi normalnya sekitar segitu. Ada juga yang punya indikator lain sih.
Nah, ini bagian funneling dari Russell Brunson gitu ya. Russell Brunson ini punya namanya tripwire funnel gitu ya. Jadi tripwire funnel itu awalnya adalah lead magnet gitu ya. Lead magnet ini adalah cara marketer itu buat ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Buat ngumpulin orang sebanyak-banyaknya yang memang ada potensi ketertarikan terhadap produk yang akan kita pasarkan ke mereka gitu. Nanti di situ udah ada lead magnetnya masuk ke tripwire gitu ya. Tripwire ini kita tawarin produk, misalkan kita buka kurs gitu ya, kita buka pelatihan, ada kita buka paket utamanya kita simpen dulu, paket utamanya ini core offer gitu ya. Sebelum si lead magnet ini masuk ke core offer kita buka dulu tripwire-nya. Tripwire-nya ini semacam apa ya? Semacam trigger aja gitu ya. Dari lead magnet kita yang misalkan yang jumlahnya ada ribuan, kita pancing mereka dengan produk yang murah gitu ya, tapi mengarah ke core offer kita. Misalkan di kursus kita bangun paket pre-basic-nya atau paket basic-nya. Kalau di core offer-nya harganya misalkan $100 gitu. Kalau di core offer-nya, di tripwire-nya kita buka kurang dari $100, bisa jadi 1/10-nya atau 1/3-nya gitu. Biasanya harganya lebih murah, terjangkau gitu ya. Supaya apa? Supaya ngelihat nih dari kolam magnet yang memang lead magnet yang memang jumlahnya ribuan, kira-kira yang benar-benar tertarik sama core offer kita berapa besar ya. Jadi kalau di sini contohnya payment plan-nya 3 kali. Jadi kalau misalkan core offer-nya $21, dijualnya tripwire-nya $7. $7 ini isinya apa? Isinya paket pre-basic gitu ya, atau basic. Kalau kita mau ngajarin core-nya, basic-nya di sini gitu ya. Kita jual dulu basic-nya atau pre-basic-nya seharga $7. Nanti begitu dia terjaring di tripwire kita, baru diarahkan ke core offer kita. Begitu core offer masuk ke $21 gitu ya, dia masuk, kita manage, pasti misalkan di sini 4.000 gitu ya, boleh jadi yang masuk tripwire-nya nggak 4.000, boleh jadi yang masuk tripwire-nya cuma 200 atau 500, syukur-syukur bisa 1.000 gitu ya. Dari tripwire yang 1.000 ini, katakanlah boleh jadi yang masuk ke core offer-nya ini lebih kecil lagi. Bisa setengahnya, bisa 1/5-nya, 1/10-nya bisa jadi. Dari misalkan di sini 1.000, di sini cuma 100. Nah, udah masuk ke core offer gitu ya, produk utama yang akan kita tawarkan ke orang tersebut, udah kita jual gitu ya, katakanlah 100 orang, nah kita bisa monetize lagi nih. Dengan apa? Dengan profit maximizer gitu ya. Misalkan di produk kita, Anda jual pelatihan bikin website gitu ya. Nanti begitu udah masuk ke core offer Anda, orang tersebut, nanti Anda tawarkan plugin-plugin berbayar di sini. Nah, ini juga bisa menambahkan profit atau benefit. Ini marketing funnel. Jadi ini kayak lead magnet, usaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya potensi customer atau leads gitu ya. Langkahnya bisa macam-macam, bisa berupa bagian tutorial gratis, e-book gratis, kelas gratis gitu ya, webinar gratis. Tujuannya bukan penjualan, tapi ngumpulin data yang diperlukan untuk market Anda. Contohnya kayak misalkan perkuliahan ini ya, perkuliahan ini saya buka online, saya masukin di YouTube, semua orang bisa ngelihat, boleh jadi ini lead magnet buat market saya gitu ya. Lead magnet, saya ngumpulin orang sebanyak-banyaknya supaya apa? Dia ngelihat video saya. Begitu dia ngelihat video saya, boleh jadi nanti dia akan masuk ke kolam yang saya sediakan. Nanti begitu dia tertarik gitu ya, ada juga kalau di Instagram bagi-bagi pulsa misalkan ya, atau bagi-bagi uang, bagi-bagi motor gitu ya, seperti itu. Jadi ngumpulin magnetnya, begitu dia bagi-bagi tutorial gratis, e-book gratis, kelas gratis, webinar gratis gitu. Nah itu dimanfaatin benar-benar ya. Begitu dia orang mau masuk ke lead magnet itu, orang itu wajib misalkan masukin nomor WhatsApp atau masukin email gitu ya. Nanti begitu Anda dapetin email dan WhatsApp-nya, nah itu jadi database Anda, database yang bisa Anda follow up kapanpun. Untuk produk apapun nanti, misalkan Anda jual hari ini pelatihan bikin website, besok Anda jual pelatihan digital marketing gitu ya. Besok Anda jual lagi
apa lisensi untuk produk tertentu atau Anda jual apa hosting, bisa jadi Anda pasarin lagi. Tapi yang berhubungan dengan produk yang Anda tawarin pertama kali itu lebih kena ya, ketimbang begitu Anda buka di awal itu adalah pelatihan website, begitu tahap keduanya Anda tawarin lagi tuh produk yang jauh berbeda misalkan, yaitu nggak nyambung. Jadi lead magnet itu seperti itu. Jadi dikumpulin orang sebanyak-banyaknya. Nanti di sana kita kasih tuh pelatihan-pelatihan gratis. Ada macam-macam ya. Ada orang yang nawarin tutorial gratis selama 3 tahun gitu ya. Jadi setiap minggu dikirimin email, dikirimin pemasaran gitu ya. Saya sering ikut-ikutan juga tuh kalau misalkan ada yang nawarin gratis, ya udah. Saya ada punya banyak email kan. Jadi email ini khusus buat nampung orang-orang yang nawarin produk-produk gratis gitu ya. Dan itu juga bisa dipelajari nanti teknik dia copywriting-nya seperti apa. Nah, itu bermanfaat juga. Jadi lead magnet kayak gitu dikumpulin banyak-banyaknya, nanti di situ di retargeting. Nah, udah ngumpul misalkan banyak, masuk ke tripwire-nya. Jadi penawaran yang kita berikan kepada leads agar jadi pelanggan, biasanya metode menawarkan harga produk kepada leads dengan harga semurah-murahnya. Dengan harga yang terjangkau gitu. Istilahnya kalau dia beli produk ini gitu, nggak sampai mikir lah. Mindset kita seperti itu gitu. Kalau misalkan Anda punya mau jual produk misalkan harganya 1 juta gitu ya, paket tripwire-nya ini, pembukanya ini jangan 1 juta ya. Anda jual aja 50.000 atau 100.000. Biar apa? Biar kita bisa lihat nih dari kolam yang sekitar 4.000 tadi, kira-kira berapa besar yang minat di tripwire. Biasanya tahapan ini mindset-nya bukan profit, bukan cuan gitu ya, atau cuannya bisa tipis atau profitnya bisa tipis atau nggak ada sama sekali gitu. Jadi emang kita semata-mata jual modal aja gitu. Jadi tripwire. Jadi dari 4.000 itu kira-kira yang akan masuk ke produk core kita, produk utama kita berapa banyak, itu yang mindset yang dibangun seperti itu. Nanti udah masuk orang ke tripwire-nya, baru kita tawarin yang core offer. Core offer ini penawaran produk utama kepada pelanggan yang telah membeli pada tahapan tripwire. Jadi ajang untuk mendapatkan profit. Jadi di core offer ini benar-benar nyari untung gitu ya. Kalau Anda beli produknya di awal itu 300.000 katakanlah, ya di sini ajangnya cari untung gitu. Bisa Anda jual 500, Anda jual 1 juta gitu ya di core offer-nya ini. Nanti kalau udah dia masuk di core offer, baru Anda bisa profit maximizer. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan profit. Kayak tadi misalkan Anda jual pelatihan website, nanti di profit maximizer-nya ini boleh jadi Anda jualan paket hosting gitu ya. Atau Anda jualan plugin gitu ya. Anda jualan macam-macam yang berhubungan dengan pelatihan website. Atau kalau misalkan market Anda udah habis yang berhubungan dengan website, bisa juga nanti Anda prospek lagi. Tapi tahapannya kalau mau bagus gitu ya, balik lagi ke lead magnet lagi gitu ya, dari base customer-nya itu dimasukin lead magnet atau ditawarkan di tripwire lagi dari awal untuk produk yang berbeda. Jangan langsung misalkan Anda udah dapetin core offer atau profit maximizer di website udah Anda maksimalin, begitu beralih ke produk lain, Anda langsung tawarin core offer-nya gitu. Biasanya yang nyangkut akan lebih sedikit gitu ya. Karena apa? Karena domain produknya beda, harus ada pengenalan lagi gitu ya, harus ada treatment lagi yang harus kita berikan kepada calon pelanggan. Gitu. Nah, ini gambarannya kayak gini lah. Jadi kalau lead magnet gitu ya, bisa dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya gitu. Atau speaking engagement, expert interview, dan macam-macam. Kemudian di tripwire-nya udah paketnya gitu ya. Kemudian di core produknya lebih kecil lagi. Nanti di profit profit maximizer-nya akan lebih kecil lagi ya. Gambaran uangnya kayak gini. Kalau di lead magnet kita nggak dapat sama sekali gitu ya. Di tripwire kita dapat $15 atau $299 gitu ya. Tapi nanti di core produknya kita dapat $1.000, $22.000 gitu. Tapi nanti di profit maximizer-nya itu berlipat lagi. Bisa 66.000
$87.000 dan sebagainya. Jadi ajang ngambil keuntungannya di core produk dan profit multiplier atau maximizer. Customer journey kayak gini. Customer journey-nya sesuai source-nya dari digitalmarketer.com. Jadi kita nyari traffic-nya dari sosial media, bisa dari Facebook, bisa dari Twitter, LinkedIn, YouTube gitu ya. Email marketing atau teknik SEO gitu ya, blogging dan sebagainya, atau iklan nanti yang akan kita mainin gitu ya. Kita sebar ke semua media ini, nanti masuk tuh ke kolam lead magnet kita nih. Nanti kolamnya ini bisa di fanpage Facebook gitu ya, bisa di Telegram yang bisa nampung banyak gitu. Tapi kalau di WhatsApp maksimal cuma 250 orang. Sayang banget kalau 250 orang tuh terlalu kecil. Kalau kita ambil 2%-nya, 10%-nya cuma 25 ya. Berarti kalau 2%-nya itu 25 ya sekitar kurang dari 5, berarti 5 orang. Kecil banget gitu ya. Makanya kalau bisa lead magnet itu sebanyak-banyaknya ya, bisa ribuan gitu ya. Syukur-syukur bisa ratusan ribu ya. Biar apa? Biar yang masuk ke tripwire-nya ini lebih banyak lagi gitu ya. Jadi udah masuk lead magnet, nanti kita tawarin over tripwire-nya gitu ya. Kalau misalkan dia oke, dia akan kita masukin lagi nih ke over core product. Tapi kalau dia nggak oke misalkan, ya udah follow up series juga gitu. Bisa kita tawarin lagi ke over core product gitu ya. Kita tawarin over core product, kalau dia nggak dapet gitu ya, kalau nggak kena gitu ya udah berarti dia masukin ke kolam tersendiri gitu ya. Bisa jadi ini masuk yang cold consumer gitu ya. Jadi jangan Anda boosting lagi nih. Anda tawarin lagi tripwire, Anda tawarin lagi core product. Bolak-balik itu yang ada adalah handphone Anda diblok nanti sama dia. Telegram Anda diblok sama dia, atau nanti email Anda diblok sama dia, dianggap spam. Jadi kalau udah nggak kena, ya udah masukin aja nih ke cold market, biarin aja dulu, didiemin aja dulu di sana. Nanti untuk produk yang lain bisa di follow up untuk produk yang lain. Tapi jangan ditawarin produk yang sama. Tapi kalau misalkan dia dari lead magnet dia masuk ke tripwire, begitu ditawarin ke core product dia masuk gitu ya. Nah dari core product nih ditawarin lagi nih ke profit maximizer. Kalau dia oke, ya dia masuk nih. Kalau dia nggak oke misalkan, kalau dia core produknya nggak oke, no misalkan, ya bisa kita maksimalin lagi. Untuk berikutnya kita tawarin profit maximizer. Tapi kalau masih nggak oke juga gitu ya, masukin ke kolam yang lain. Nanti dipisahin. Ada orang yang emang dari lead magnet sama sekali nggak ngebeli gitu ya. Ada orang dari lead magnet dia cuma dapat di tripwire gitu ya. Ada orang yang sampai ke core product, sampai ada juga orang yang masuk ke profit maximizer. Nanti Anda kelompokin tuh tiga kelompok ini gitu ya. Bisa jadi yang masuk ketiga ini gitu ya, ke tripwire, ke core product atau ke profit maximizer adalah hot market gitu ya. Hot market, orang yang memang punya kebutuhan atau mungkin dia punya needs terhadap produk yang Anda jual gitu ya, produk yang Anda tawarkan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia di tripwire juga nggak masuk, ya udah nanti ditawarkan produk-produk yang lainnya. Tapi biasanya di setiap email marketing itu di paling bawah tuh ada list unsubscribe gitu. Jadi kalau dia keberatan dengan penawaran yang kita berikan terus-menerus gitu ya, dia bisa unsubscribe. Dia bisa mengajukan untuk nggak nerima email lagi. Kenapa kita harus masukin seperti itu? Kan rugi nih. Kita udah bayar biaya marketing di sini nih. Ada cost-nya nih, mau dia organik atau non organik gitu kan. Rugi dong kita gitu. Sebenarnya nggak rugi juga gitu. Kalau kita terusin dengan boosting produk ke dia secara membabi buta gitu ya. Boleh jadi nanti ruginya di kita nih. Ruginya kita jadi dianggap spammers gitu ya. Kita kalau kita udah dianggap spammers, untuk
target market berikutnya untuk kita tawarin produk-produk yang berikutnya, mereka akan mereka akan acuh gitu ya. Mereka nggak akan aware, nggak akan baca gitu. Begitu dia terima email, dia begitu terima message gitu, langsung di delete sama dia, atau di report spam. Nah kalau Anda dapat report spam dari dari Telegram atau dari email gitu ya, boleh jadi nanti berpengaruh juga ke tools yang Anda gunakan. Jadi itu nggak baik. Kalau emang dia nggak berkenan, ya udah unsubscribe aja, biar dia keluar aja dengan sendirinya. Itu lebih baik. Ini ada create return path, bisa dari email marketing, gitu ya, bisa dari blogging, gitu ya, bisa dari dari targeting, gitu ya, bisa dari sosial media atau custom. Nah ini penjelasan tipe customer, gitu ya. Ada yang cold, tadi saya bilang cold market, warm market, hot market, gitu ya. Apa sih cold market, warm market, atau hot market, gitu ya. Cold market itu orang yang memang sama sekali nggak pernah dengar tentang kita ya, nggak pernah belanja produk dengan kita gitu ya, nggak pernah melakukan interaksi atau transaksi lah dengan kita, itu cold market. Ya, biasanya masuknya di lead magnet itu masuk cold market gitu ya. Tapi dia begitu masuk ke warm gitu ya, jadi people who have been exposed to your business. Jadi setidaknya dia udah pernah beli lah, udah jadi follower gitu ya, atau udah masuk ke email list subscriber gitu ya, atau masuk ke website visitor gitu ya. Jadi kalau di gambaran ini gitu ya, boleh jadi marketnya udah begitu dia masuk ke Tripwire, dia beli produk kita di Tripwire gitu ya, dengan harga yang murah, itu jadi market gitu ya. Nanti upaya kita aja, treatment dari kita aja, gimana caranya supaya dia masuk ke hot market. Kalau hot market itu customer atau people who have bought from you in the past gitu. Jadi kalau dia masuk udah beli core product gitu ya, atau udah masuk ke profit maximizer, bisa jadi dia hot market. Ada juga yang beranggapan kalau dia udah masuk ke Tripwire gitu ya, ini udah masuk hot market sebenarnya dia. Cuma boleh jadi kenapa dia nggak ngelanjutin ke core product, boleh jadi si marketingnya itu kurang bisa mengeksplor gitu ya, per produk yang dia punya gitu. Jadi begitu dia ngerasain di Tripwire, dia udah ngerasa puas atau ngerasa produknya nggak penting. Jadi dia nggak ngelanjutin gitu. Makanya perlu kita ngebuat dia penasaran gitu, perlu ngebuat produk yang kita tawarin di Tripwire ini semenarik mungkin supaya dia ketagihan gitu. Ini yang digunain sama bandar-bandar narkoba kan kayak gitu ya. Dia nawarin produk murah atau dia kasih gratis di awal gitu. Begitu dia kecanduan, kasih tuh over core product. Tadinya dikasih dosis yang rendah, begitu dia ketagihan, kasih yang core product ya, tapi dia harus beli. Nanti udah kecanduan, udah dimanipulasi tuh orang gitu. Ini bedanya cold, warm sama hot gitu ya. Nah, ini caranya mengconvert dari cold into hot market. Ya, ini sama kayak tadi sebenarnya. Dari traffic, kita harus tahu cara mendatangkan traffic gitu ya. Dari cold market, nanti kita akan belajar di Instagram, di YouTube, atau di teknik CEO gitu ya. Gimana caranya mendatangkan traffic ke dalam kolam yang akan kita buat. Udah gitu, over to lead magnet, udah masuk kan dia dari trafficnya udah datang, udah masuk ke join ke ke kolam kita ya, ke Telegram kita, atau ke fanpage kita di Facebook gitu ya. Udah masuk, kita over ke lead magnet. Jadi mendatangkan cold sebanyak-banyaknya, berikan penawaran untuk mendapatkan cold market, nggak perlu melakukan upaya atau apapun atau minimum upaya. Jadi begitu orang mau ditawarkan ke lead magnet kita gitu, usahakan jangan sampai dia melakukan upaya yang terlalu ribet ya. Sesimpel mungkin. Boleh jadi begitu dia masuk ke ke page kita gitu ya, dia hanya cukup ngeklik aja gitu. Nanti begitu dia klik, kemudian akan ada email konfirmasi masuk ke email pribadinya dia gitu, dia tinggal konfirmasi aja di situ gitu. Nah, itu sesimpel itu harusnya. Jadi apa yang harus kita dapat bisa berupa email, nomor WhatsApp gitu ya. Sehingga kita bisa follow up berkali-kali. Kalau di Facebook
ada namanya lead magnet gitu ya, dia bisa nge-record. Jadi kalau orang udah berkunjung ke iklan tertentu, misalkan Anda sering ngelihat iklan apa es krim gitu ya, boleh jadi Anda akan ditawarin terus tuh es krim gitu ya. Nanti ada tekniknya, gimana caranya merecord data-data orang yang sering melihat produk yang sesuai akan kita tawarkan. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kemudian kita tawarin tripwire-nya gitu ya. Tadi harga yang murah, paket-paket yang yang simple gitu ya. Kalau dia udah dapat masuk ke sana gitu ya. Kita tawarin pre-basic atau basic, baru kita tawarin yang intermediate. Kita minta di upgrade lah, bahasanya gitu. Jadi jangan nawarin produk baru gitu. Nawarinnya upgrade. Misalkan kalau Anda pelatihan, ini paket basicnya, kemudian masuk ke intermediate, ke core produknya. Nanti begitu dia masuk ke maximizer-nya, bisa jadi Anda tawarin kelas master, misalkan. Kelas master include dengan sertifikat. Nah, itu kan profit maximizer juga nih. Selanjutnya tinggal create return part aja. Jadi tahapan ini bisa menawarkan produk yang terafiliasi, kemudian biasanya segmennya sama, atau boleh juga memanfaatkan hot market Anda untuk menawarkan produk-produk yang lain gitu ya di create return part. Ini funnel, teknik funneling. Nah, yang baru itu adalah marketing flywheel ya. Jadi marketing flywheel ini rada beda mindsetnya dengan marketing funneling. Kalau flywheel kan memang kita benar-benar eksploitasi lah customer kita. Ibaratnya kayak sapi aja gitu. Kita pers aja susunya tuh sampai habis gitu. Begitu habis ya udah, bisa dimanfaatin lagi, kita manfaatin ke produk kan. Kalau susu kan gitu kan, begitu sapi itu udah nggak menghasilkan susu, yang dilakukan peternak dipotong, disembelih sapinya, dagingnya dijual gitu, bisa menghasilkan value. Nah, itu juga sama gitu, marketing teknik marketing funnel gitu ya, funneling marketing gitu, diperas susunya sampai habis gitu. Kalau udah nggak menghasilkan gitu ya udah, ditawarkan produk yang lain tuh, atau dijual database-nya ke orang lain, bisa juga seperti itu. Nah, ini yang lebih manusiawi ya, namanya marketing flywheel, atau bahasa Indonesia roda gila ya. Terinspirasinya dari flywheel rotor di mobil kendaraan ya. Muncul pertama kali di tahun 2018, banyak yang percaya strategi ini mampu menggantikan marketing funnel. Jadi marketing flywheel ini dilirik para marketer kan diyakini bukan hanya menghasilkan pelanggan gitu ya, tapi juga menumbuhkan loyalitas yang terus-menerus. Jadi ada loyalty-nya gitu ya. Yang kerja di sini adalah nanti si customer kita gitu ya, yang akan menghasilkan, yang akan menggerakkan roda sales-nya itu adalah si pelanggan kita ya. Kita hanya manage aja di awal gitu. Kemudian marketing flywheel merupakan model strategi yang memanfaatkan pengalaman dari pelanggan Anda. Jadi pelanggan Anda kasih testimoni dan segala macam, pelanggan setia ini akan menggerakkan bisnis. Jadi kalau menurut si HubSpot ini, jumlah energi yang dihasilkan oleh flywheel bergantung pada seberapa cepat kita mutarnya, seberapa cepat kita pendekatan ke customer kita gitu, atau berapa banyak hambatan yang terjadi, atau seberapa besar bisnis yang akan kita jalani. Ini gambarannya kayak gini ya kalau flywheel. Kalau yang funnel kayak gini, jadi marketing, sales, ini customer gitu ya. Tapi kalau flywheel, customer di tengah, dia yang akan menggerakkan service, marketing, sales, dia akan menggerakkan si customer gitu. Ini saat ini customer at the center, jadi customer-nya di tengah-tengah gitu ya. Menurut si Trust Radius, marketing funnel memprioritaskan pelanggan sebagai hasil akhir berbisnis. Ini katanya sebuah kesalahan. Kenapa? Karena dalam berbisnis, jika hasil akhir yang kita raih hanya mendapatkan pelanggan dan produk tersebut laku, maka bisnis akan sulit berkembang. Jadi benar juga ya, begitu kita jual produk pelatihan kita udah selesai, mereka pakai gitu ya, mereka udah sampai tingkatan yang tadi advance gitu ya, master gitu, setelah itu ya udah end gitu ya, bisnisnya udah berakhir gitu aja gitu ya, nggak ada kelanjutannya.
Jadi sulit berkembang dan usaha yang kita lakukan semakin berat. Dengan melakukan strategi marketing flywheel, pelanggan adalah hal yang penting diletakkan di tengah sebagai prioritas utama. Jadi ibarat bisnis adalah roda yang berputar. Pelanggan ini dianggap sebagai energi yang menggerakkan pertumbuhan bisnis. Bisnis yang menggunakan flywheel akan terus meningkat jika mengutamakan kepuasan pelanggan untuk mendapatkan yang lebih banyak pelanggan atau menambah keuntungan. Apa strateginya? Strateginya pertama dia track, gitu, narik perhatian, sama nih bikin CEO-nya, bikin iklan, bikin Facebook, gitu ya, bikin Instagram seperti yang teman-teman lakukan, bikin akun di website yang punya page rank yang bagus, gitu ya, untuk melakukan strategi marketing, gitu ya. Strategi untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin bisa dilakukan dengan cara membuat artikel dan sebagainya. Kemudian strategi untuk menarik pelanggan, ini udah komunikasi antar pelanggan bisa melalui banyak cara, dari interaksi di sosial media, Telegram atau grup WhatsApp, gitu ya. Harus mengetahui keyword yang banyak dicari oleh pelanggan saat suatu produk dipasarkan. Udah dapat gitu ya pelanggannya, baru kita menjalin ikatan atau engagement. Jadi kita udah dapat perhatian pelanggan, bisnis kita dikenal sama pelanggan kita gitu. Kita harus menjaga hubungan baik gitu. Jadi dipelihara benar-benar gitu. Jadi ada di kolom tertentu, bisa dia follow Instagram kita gitu ya. Dia follow grup grup fanpage di Facebook kita, dia follow dia ikut nyemplung di Telegram kita. Tiap hari kita maintain gitu ya. Kita cari jangan dikasih hard selling gitu. Makanya kalau di Instagram itu, kalau Anda buka Instagram, fokusnya jangan jualan gitu ya, karena orang main di Instagram itu bukan orang yang nyari produk gitu. Orang main di Instagram itu adalah orang yang memang mau ngabisin waktunya dia gitu, atau mau mendapatkan sesuatu yang manfaat dari Instagram. Dia mau dapat info dan segala macam, bukan untuk nyari produk gitu. Banyak orang jualan produk di Instagram gitu ya. Jual produk A gitu, dia jual hard selling di sana. Udah gitu dia bangun akunnya dari nol gitu. Itu berat banget gitu. Jualannya boleh jadi di 1 tahun itu followernya nggak akan nambah, kecuali emang orang-orang terdekatnya dia aja, atau dia beli follower gitu ya. Kecuali produknya itu punya brand yang memang banyak dikenal sama orang udah banyak cari gitu ya, boleh jadi akan naik. Tapi kalau misalkan brandnya belum dikenal, kemudian dia melakukan hard selling di situ gitu ya, nggak akan laku lah gitu istilahnya. Kalaupun laku, memang dia lagi beruntung banget gitu ya. Makanya kalau kita bangun di Instagram gitu, kita bangun channel di Telegram, fokusnya adalah jalin ikatan, engagement gitu ya. Kita kasih tips gitu ya, kita kasih clue-clue, misalkan kita kasih macam-macam sesuai dengan needs-nya dia. Kalau misalkan kita jualan produk-produk kesehatan gitu ya, kita jualan madu katakanlah, ya udah di Telegramnya kita, kemudian di Instagram kita gitu ya, itu adalah manfaat-manfaat madu gitu ya. Jangan ada hard selling di sana. Kita kasih treatmentnya kayak gitu. Nanti begitu dia udah mulai kecanduan nih, udah mulai kecanduan akan informasi, tips yang akan kita berikan gitu ya, baru bisa jadi kita melakukan hard selling di fase berikutnya. Jadi nggak selalu menawarkan produk yang bersifat hard selling, karena hard selling akan membuat bosan. Gitu. Jadi kemungkinan dia nggak akan follow, atau mungkin kalau dia udah follow, karena Anda kebanyakan hard selling, dia akan unfollow, dia akan keluar gitu. Itu yang banyak terjadi. Jadi bisa jadi nih kayak gini, gangguan pencernaan, apa sih gangguan pencernaan gitu ya? Tanda-tandanya kayak gimana sih? Tips-tips mengatasi gangguan pencernaan kayak gimana sih? Nanti dari situ baru kita kasih tips untuk mengatasi gangguan pencernaan, bisa menggunakan madu loh gitu kan, misalnya gitu. Jadi hard selling-nya nggak berlaku gitu ya di kolom-kolom kayak gitu. Jadi dalam membuat konten kita harus tahu betul apa aja yang dibutuhkan, bermanfaat bagi pelanggan, informasi dan konten harus diupdate secara rutin. Jadi tiap harus update gitu ya. Bisa 1 hari 2 konten, misalkan, atau 3 konten gitu. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti orangnya kebanyakan informasi jadi jadi floody ya, jadi kebanjiran, dia akan keluar juga gitu ya.
kita bisa cari tahu permasalahan yang sedang dihadapi dari pelanggan kita. Nah, kita kasih tips gitu. Kemudian kasih pengalaman gitu. Tahap ini memastikan kepuasan pelanggan, pastikan pelanggan merasa senang dan terbantu dengan adanya pelayanan kita. Dalam memberikan pelayanan dan membangun interaksi, kita harus memulai dengan percakapan yang relevan pada orang dan waktu yang tepat. Pelayanan terhadap pelanggan harus selaras dan kita harus bisa mengerti keadaan pelanggan dengan baik. Jadi pelayanan yang diberikan lebih baik jika dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Jadi low promise gitu, jangan janji yang terlalu tinggi atau over deliver. Kalau pelanggan udah puas, udah percaya dengan apa yang kita tawarkan gitu ya, maka dia nggak akan segan-segan memberikan feedback. Jadi kasih testimoni gitu ya. Jadi kalau kita kita kasih tips ke dia gitu, kemudian nanti kita kasih arah ke produk yang kita jual gitu, jangan jual di kolam yang sama gitu ya. Kalau dia mau beli, silakan ngunjungin tempat kita ngejual produk ya, apa itu di marketplace gitu ya, atau mungkin nanti kita buat di Bitlink misalkan produk yang kita jual, nah eksekusinya di sana gitu, jangan di kolom lead magnet. Kalau di kolom lead magnet itu kan bisa ngebuat boring orang yang join di sana gitu. Bisa-bisa Anda akan di-unfollow. Nanti kalau misalkan di lead magnet dia udah ngerasain manfaatnya bagus, ikut follow di kolom kita gitu ya, kemudian dia lanjut ke beli produk kita, begitu dia lanjut beli produk kita, pendekatan kita juga bagus, servisnya bagus, nanti dia akan mulai kasih ulasan nih, testimoni. Jadi testimoni ini bisa digunakan untuk narik pelanggan yang lain. Jadi dia bisa memasarkan produk yang akan kita jual gitu, boleh jadi gitu. Dia kasih review ke orang lain gitu. Begitu dia punya keluhan yang sama dan orang terdekatnya punya keluhan sama, dia akan mereferensikan produk yang akan kita jual gitu. Jadi jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, kita nggak perlu sulit lagi mendapatkan pelanggan karena orang sudah otomatis percaya dengan produk dan layanan yang kita berikan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Yaitu jadi bedanya flywheel sama funneling. Kalau funneling tadi diperas benar-benar, kalau flywheel di maintain. Biasanya teknik-teknik flywheel ini dimanfaatkan juga ya di beberapa tempat. Flywheel ini pelanggannya dibentuk gitu ya, kemudian dikasih training, akhirnya pelanggannya ngejual produk yang produk utamanya. Jadi bukan cuma sebagai user ya, tapi dia ikut memasarkan. Nah ini yang sedang banyak dibangun sama digital marketer. Jadi banyak produk-produk yang memang dipasarkan lagi sama si pelanggannya. Jadi konsepnya jadi mirip-mirip MLM juga ya, jadi modelnya. Jadi begitu dia jual produk tersebut gitu ya, dia dapat revenue dari situ. Jadi ngerasain manfaatnya. Jadi yang gerak nanti customer ya di sini. Jadi upaya kita begitu customer-nya udah jalan gitu ya, customer base-nya besar, maka rodanya ini akan besar. Yang melakukan service adalah customer-nya, yang melakukan marketing adalah customer-nya, yang melakukan sales-nya adalah customer-nya. Kita cukup di luar aja, mantau produknya dan memastikan ketersediaan dari produk yang kita tawarkan. Jadi di flywheel, kalau dia udah besar nih, dia akan muter sendiri nih rodanya, tanpa harus melakukan upaya kita tanpa harus kita capek-capek muterinnya. Tapi kalau di sini di funneling kita harus muter tiap hari ya. Kenapa? Karena nggak ada recycle. Jadi begitu masuk, keluar customer gitu ya, udah ending ya udah selesai. Tapi kalau di sini dia akan muter terus. Boleh jadi yang beli produknya juga nanti customer tersebut, yang jual dia juga, yang melakukan service itu dia juga gitu ya. Yang melakukan marketing dia juga, yang melakukan penjualan dia juga gitu. Kita cuma membangun ketersediaan dan membangun intimasinya aja. Bangun tips-tipsnya gitu ya, kasih clue-cluenya dan segala macam. Oke, sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaannya di pertemuan 3 ini, silakan Anda jawab di kolom komentar.
bedanya funnel dan wire marketing tadi. Oke. Bedanya funnel dan flywheel. Apa bedanya funnel dan flywheel marketing? Oke, ada yang mau tanya? Belum ada, Pak.